sedikit menanggapi dong terkait Farhad Abbas dan lawannya nih, Teh Novi ini kan bisa dikatakan saat ini sedang menjadi perbincangan publik ya, yang dengan awal kasus praharanya itu kan tentang kasus donasi, tapi sekarang itu kan malah melebar kemana-mana yang melaporkan Denny Sumargo dan juga Pablo Benoa dan lain-lain. Mungkin seperti apa Bang menanggapinya sebagai praktisi hukum? Yang pertama, kasus ini penting untuk didamaikan supaya selesai. Kalau kasus ini tidak didamaikan, nanti dia akan banyak itu perkara baru. Si Farhad teman-temannya membela Farhad, si Densu teman-temannya membela Densu, si Novi teman-temannya membela Novi. Jadi semua saling membela. Jadi akhirnya timbul yang namanya pembelaan publik. Farhad bukannya nggak punya pembela, banyak di pembelanya juga. Densu juga pasti banyak pembelaan juga. Nah ini akan jadi lama-lama kalau dibiarkan menjadi konflik sosial. Konflik sosial apa? Walaupun secara hukum lapor melapor, tapi kan konflik sosial, ada pro ada kontra. Lama-lama juga para netizen juga ikut berantem, begitu. Makanya ini sebenarnya udah harus negara campur tangan dalam persoalan konflik sosial seperti ini, karena ini kan dari orang yang kita tidak tahu melibatkan public figure, dari public figure melibatkan netizen. Nah, makin lama makin lebar. Sehingga ini sudah waktunya penanganan secara serius. Siapa yang harus menangani serius? Tentunya penyidik kepolisian. Kalau memang tidak terpenuhi unsur, langsung buru-buru di SP3. Kalau memenuhi unsur, buru-buru disampaikan ke kejaksaan untuk dipersidangkan supaya nggak berkembang. Karena perkara kalau dibiarkan kelamaan, kadang-kadang beranak pinak. Punya anak, punya cucu, sama punya pinak. Gitu, bertambah banyak. Yang makin pro akan pro, yang kontra akan kontra. Pada satu titik nanti orang berantem gara-gara persoalan yang sederhana. Menurut Abang tuh yang terkait pelaporan Farhad Abbas ke Denny Sumargo yang dugaan isu SARA sendiri gitu Bang, kan kemarin juga pihak dari Densus sudah menemui organisasi KSS ya Bang yang menaungi Sulawesi Selatan itu, dan ketuanya juga sudah bilang bahwa kita berdamai gitu, tidak ada konflik ini, tapi ada salah satu kelompok ini yang masih mau mengusut kasus ini tuh ke polisi gitu Bang. Kemarin juga dampingi ke Polda Metro Jaya juga gitu, gimana menanggapinya? Ya itu tadi, karena kasusnya beranak pinak timbul ketidaksukaan baru. Jadi ketika gesekan sosial terjadi dalam satu konteks kecil dan ketika membesar jadi bola salju, makin banyak yang tergesek begitu. Nah, yang tergesek ini ada yang memaafkan, tapi ada kemudian harusnya jalan terus ke kepolisian. Padahal persoalan intinya apa? Persoalan intinya sebenarnya adalah si Agus disiram air keras oleh seseorang. Itu aja yang diproses pidana dan dipersidangkan, titik. Karena induknya ini segala perkara dari persoalan ini adalah itu. Agus disiram air keras. Cuman karena Agus kemudian gak punya duit, dia minta bantuan netizen, donatur kan. Dari situlah timbul persoalan-persoalan yang berikutnya yang kemudian ujung pangkalnya sudah dibikin gak jelas, padahal jelas. Ini cuma persoalan seseorang pidana dilemparkan air keras oleh seseorang. Ini kan kriminal biasa sebenarnya kan, kriminal dengan berat lah, dengan pemberatan kan itu dia. Nah ini dulu yang kita selesaikan. Nah kalau ini sebenarnya bisa diselesaikan kok ini kan kadang-kadang begini, satu perkara ini karena menarik minat orang ingin tahu, kemudian menarik minat intensi dari publik menyimak perkara ini, sehingga timbullah banyak publik yang kemudian ikut campur, bergabung di dalamnya untuk kemudian ikut urun rembuk. Tujuannya apa? Memang tujuannya tadinya baik untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah. Tapi kemudian seringkali bukan menyelesaikan masalah, tapi malah akhirnya masalahnya menjadi tambah banyak. Persoalannya menjadi tambah banyak, menjadi keruh. Nah, ini yang sedang terjadi. Kalau ini dibiarkan, nanti sebentar lagi Farhad habis melaporkan Densu, habis itu Densu laporkan Farhad, habis itu temannya Densu juga tersinggung. Ini kan sekarang yang tersinggung istrinya Densu, udah keluar kan? Istrinya Densu katanya mau mukul si Farhad, kan begitu ceritanya. Ya udah, makin lama berkembang. Tak lagi juga Farhad juga kalau punya saudaranya tersinggung, bertambah lagi. Ini kan baru orang Bugis sama orang dari Makassar saja yang kemudian membuat laporan karena sudah mulai ada unsur SARA-nya. Ini kalau dibiarkan berkembang lagi. Karena ada orang mungkin ya dari suku lain yang tersinggung lagi, ntar suku lainnya tersinggung lagi. Ini kalau dibiarkan kan jadi berkembang. Oke, Bang. Tapi yang menarik adalah kemarin Densu itu pada saat menemui itu beliau mengatakan bahwa saya sebenarnya di sini mengklarifikasi ya, saya sebenarnya di sini itu tidak membawa ras suku gitu. Tapi saya hanya ke pribadinya Farhad gitu. Jadi
antara saya dan juga Farhad gitu. Ya. Jadi tidak menyinggung itu gitu. Jadi antara niatan sama yang hasil keluar seringkali nggak sama. Niatan kita secara pribadi kan kita cuma ini aja, tapi hasil yang keluar ternyata persepsi masyarakat berbeda. Jadi nggak bisa kita bilang ini cuma niatan saya pribadi, nggak bisa. Karena setiap niatan yang timbul di publik akan menimbulkan persepsi. Persepsi publik akan berbeda-beda, walaupun niatan kita cuma satu posisi. Jadi kesalahannya di situ. Oh, saya niatnya cuma sama Farhad aja. Ya nggak begitu. Ketika dia kemudian mau publikasikan, dia melibatkan publik. Ketika melibatkan publik, melibatkan persepsi. Ketika melibatkan persepsi, ada persoalan sosial yang bisa timbul. Ketika itu nggak dibawa, ditanganin secara baik, timbullah konflik sosial. Ini kan udah mulai ke konflik sosial. Udah mulai suku yang masuk, ya kan? Ini baru suku Bugis atau suku Makassar yang kemudian bikin laporan. Nanti kalau dari suku dari NTT misalnya, yang merasa tersinggung juga, kan ada begitunya. Jadi nggak semudah yang dipikirkan oleh Densu, begitu. Makanya dalam bersikap tindak harus hati-hati, harus adab dipakai. Kalau memang menyelesaikan secara para pihak empat mata, nggak perlu orang lain. Kalau memang harus ribut, ya ribut, tapi nggak perlu orang lain tahu. Itu yang paling penting. Kalau ini kan semua tahu. Siapa yang salah? Ya salah adalah mereka juga. Ya Farhadnya salah, ya Densunya salah. Ya itu dia. Karena apa? Karena ini bukan perkara pokok sebenarnya. Perkara pokok itu Agus disiram oleh air keras oleh seseorang. Itu perkara pokoknya. Coba berkutat ke wilayah situ saja. Ya kan? Tidak perlu melebar. Nggak perlu kemana-mana. Farhad juga bukan orang sendirian kok itu. Dia itu punya anggota, punya tim. Kalau timnya tersinggung, kalau Densu kan yang tersinggung istrinya. Oh, mau mukul Farhad, katanya. Kalau dari ceritanya. Tapi kalau Farhad juga ada juga yang tersinggung, begitu. Ini kalau dibiarkan menjadi konflik sosial. Nah, ini sebenarnya akhirnya menjadi tugas penyidik polisi. Keamanan kepolisian yang tugasnya adalah cepat menyelesaikan ini supaya selesai kembali ke persoalan pokok. Begitu. Bang, tanggapannya dong terkait sebenarnya kan pengobatannya setelah uang donasi itu dibalikan ke yayasan itu ya Bang, ditarik sama pihak Novi itu kan saat ini kan Agus membiayai pengobatannya itu kan tidak bisa di cover sama BPJS sesuai dengan peraturan presiden ya Bang ya. Karena itu unsurnya penganiayaan gitu ya. Sehingga kan mungkin bisa dikatakan harus punya biaya banyak gitu Bang untuk mengobatinya gitu. Seperti apa Bang? Sekarang pertanyaannya sederhana. Uang donasi yang ada di Novi itu uang Novi bukan? Jawabannya bukan. Uang donasi yang ada di Novi apakah uang Agus? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena ada penyalahgunaan oleh Agus kan untuk bayar utang. Sehingga, nah uang donasi itu sebenarnya adalah uang para donatur yang pasif, yang kemudian teralokasi di wilayah Novi, tapi bukan uangnya Novi, termasuk bukan uangnya yayasannya Novi. Uang ini adalah uang masyarakat yang terkolek di tempatnya Novi sekarang ini. Nah, karena bukan uangnya Novi, ya Novi nggak berhak juga pakai uang itu. Yayasan juga nggak berhak. Nah, uang ini akan menjadi legal formalnya kalau diserahkan kepada Kementerian Sosial. Ada lembaganya di situ, ada dinas sosial yang menampung uangnya, uang donatur. Uang donatur ini tanpa kesepakatan juga nggak bisa dipakai oleh dinas sosial. Jadi uang ini tetap harus dikembalikan kepada para donatur. Caranya apa? Setelah Novi menyerahkan kepada dinas sosial, rekapannya ada, baru kemudian dinas sosial menyampaikan siapa yang pernah mentransfer uang donatur ini, mana bukti-bukti transfernya, silakan kemudian harus dikembalikan kepada mereka. Nanti akan bunyi itu. Kalau mereka oke, kalau gitu pasif nggak bunyi, atau berapa lama atau bunyi, udahlah uangnya dipakai oleh Kemensos buat apa? Apakah buat orang-orang susah yang lain, atau kan nanti ya udah balikin lagi ke Agus, bisa juga. Begitu. Nah, sepanjang uangnya ada di tempat Novi, itu bukan uang Novi. Nah, uang Agus juga belum tentu uangnya Agus. Begitu. Nah, ini akhirnya uang ini terperangkap dalam suatu kolekte wilayah rekening seseorang. Ini nggak bagus. Makanya kita sarankan kepada Novi, udahlah, segeralah kembalikan uang itu, jangan ditantang, kembalikanlah kepada Kemensos yang lebih berwenang menangani ini. Gitu. Bang, semalam juga tim kuasa hukumnya Novi juga melakukan press conference kepada teman-teman media bahwa beliau ini akan mengundang mediasi antara
pihaknya Farhad Abbas dan juga Agus besok gitu bang mengenai kasus ini gitu mungkin dari pengacara Novi ya, udah bagus itu penyelesaian konflik secara sosial, artinya mediasi kan penyelesaian secara sosial kan, jadi peranata sosialnya itu si Agus, si Novi, si Farhad yang pada berkonflik udah diselesaikan di sini, kembalikan uang ini. Apakah kemudian uang ini harus dikembalikan kepada Agus? Misalnya mereka sepakat begitu, bisa juga. Tapi tanya dulu sama donatur, mau nggak? Kan begitu. Seperti itu. Tapi kalau penyelesaian secara sosial ini paling bagus, supaya nggak melebar. Kembalilah ke persoalan utamanya, yaitu seorang Agus mengalami musibah kriminal dari seseorang yang menyiram dia dengan air panas. Kan nanti di situ pokok persoalannya. Tinggal sekarang apa sih penyebabnya Agus itu sampai disiram air panas? Jangan-jangan jengkel tuh si pelakunya gara-gara Agus cawe-cawe melulu kan gitu kan, siram aja air panas kan gitu. Nah duduk soal itu dulu tuh, nanti akan kelihatan karakter Agus seperti apa. Kenapa kok dia sampai disiram air panas? Apa dia rendah hati sampai disiram air panas, atau dia sombong hati sehingga disiram air panas, kan begitu. Air panas apa ini panas sebenarnya apa? Air keras. Ini air panas lagi, sorry, ini air keras nih. Itu dulu apa penyebab si seorang Agus disiram air keras? Apa penyebabnya? Apakah dia lagi pasif-pasif aja, lagi baik-baik disiram air keras? Kan gitu. Tentu ada latar belakang dari faktornya itu yang ketemu dulu tuh. Nanti kita kan bisa ngeliat karakter Agus seperti apa dari itu, dan karakter si pelaku seperti apa dari temuan-temuan sebab musababnya. Oke. Bang, berarti kalau menurut Abang terkait tim kuasa hukumnya Novi sudah ada rasa untuk memediasi gitu, maksudnya ada dorongan untuk memediasi kepada Farhad Abbas dan juga Agus, itu sudah tepat ya bang? Sudah tepat, mereka sudah tepat, tinggal Farhad Abbas akan tepat tidak menyikapi ini gitu. Kita sarankan kepada Bang Farhad Abbas, marilah dengan ketepatan sudah berpengalaman dalam dunia pengacara, dia jalankan secara tepat juga undang-undang seperti ini. Ya bang, mungkin ada saran nggak sih bang untuk terkait ini, kita bicara soal kasusnya Novi dan Agus, kalau dari Bang Diolipa sebagai praktisi hukum apa sarannya? Saran terhadap siapa? Ya. Itu tadi di kata awal, yaitu berdamailah, kembali kepada persoalan pokok. Dari situ cukup untuk menentukan bagaimana karakter pelaku, bagaimana karakter Agus. Itu aja. Dari situ nanti publik bisa menilai dan cukup menilai saja. Jangan menjustifikasi lebih lanjut. Oke. Pesan untuk Farhad Abbas mungkin. Bang Farhad ini udah pengalaman malang melintang. Malangnya udah ada, melintangnya juga ada dia di dunia hukum. Jadi karena malang melintang ini kadang-kadang dia malang juga nih. Tapi dalam konteks pengalaman malang melintang itu dia bijak untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi kalau ada undangan perdamaian dia pasti ada itu. Kalau untuk Novi dan juga Agus. Nah, kalau untuk Novi kan ini dalam dunia publik ini kan baru dia baru ini ya. Dia juga harus kemudian cepat tanggap untuk menyadari keadaan sosial. Jadi kalau dampaknya sudah mulai buruk kepada semuanya, ya dia juga harus bijak. Selesaikanlah secara adat dan berdamai dengan Agus. Agus juga harus ngerem dari perilaku-perilaku atau sifat-sifat yang kemudian dianggap negatif oleh para netizen. Dia harus juga buru-buru memperbaiki dirinya supaya jangan cap negatif itu melekat kepada dirinya sepanjang masa. Dia harus fair karena netizen sebagian besar akhirnya nggak suka sama Agus ini kan. Walaupun ini belum tentu kesalahan Agus. Ya, Agus yang harus kemudian buru-buru secara bijak juga. Novi bijak, Agus bijak, Farhad udah raja bijaknya lagi kan. Nah, itu bertemu selesai. Satu lagi, Densu juga harus lebih bijak lagi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Oke. Terakhir Bang, Bang Farhad ini menyarankan kepada Novi dan juga Denny Sumargo ini untuk para followersnya mereka berdua kan bisa dikatakan public figure yang mempunyai followers banyak, untuk stop bully Agus gitu Bang. Gimana tanggapannya? Ya, itu bagus dari seorang Farhad kemudian meminta supaya Densu mengorganisir dan si Novi juga mengorganisir followernya supaya berhenti membuli. Tapi ini kan orang per orang, masing-masing punya pikiran, masing-masing punya pendapat, bebas di Indonesia ini. Yang penting bebasnya bertanggung jawab. Jadi Farhad harus sebenarnya yang harus diperbaiki adalah perilakunya atau konsep dirinya atau bagaimana bersikap tindaknya seorang Agus, bersikap tindaknya seorang Farhad itu kemudian harus dirubah menjadi tindakan-tindakan yang menimbulkan positif image di masyarakat. Jadi ini yang paling penting dibanding nyuruh Densu sama si Novi. Gak akan jalan itu nyuruh-nyuruh suran begitu. Mana ada bisa Densu menyuruh followernya? Nggak bisa.
Novi juga nggak bisa. Ini udah masing-masing pribadi. Setiap pribadi itu punya pendapat-pendapat yang masing-masing dan haknya kuat. Negara menjamin kemerdekaan orang-orang untuk ngomong apa aja asalkan tidak melanggar hukum, kan begitu. Negara menjamin ketidaksukaan orang-orang untuk tidak menyukai apa aja asalkan tidak melanggar hukum. Oke. Good.